Saya nggak perlu makan dari Bapak. Oke. Tapi Anda jadi jatuh. Anda bukan siapa-siapa, Anda jadi jatuh. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Anda duduk sini sebentar. Nggak perlu membantu saya sebagai rakyat Indonesia, Pak. Gini. Anda nggak usah kayak gitu. Oke, Bung. Gini, bukan. Elit kita salah asuhan dalam menilai, saudara-saudara. Kritisi argumen Bapak yang sangat cacat, logical fallacy banget, buta terhadap pemikiran mahasiswa, buta terhadap pemikiran Bapak sendiri, yang gelar Bapak yang saya kira sangat cukup sulit didapatkan. Bom waktu demografi buat penguasa yang korup. Buat pejabat-pejabat yang korup, suka nelen duit rakyat, ini bom waktu. Dulu kan suka disebutin ya, bonus demografi kita adalah anak-anak muda. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau anak-anak muda, Gen Z ini, cuman dikibulin aja sama yang tua-tua. Ini adalah bom waktu. Ya udah, kita diskusi di luar, karena barusan ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi, Bapak. Saya ingin membawa demonstrasi. Ini orang-orang kan tertarik pada argumen Anda nih. Diskusi di luar. Saya Oke, kira sudah. Anda pada tahap 3 bulan tidak membuat Anda hak punya, tidak memberikan Anda hak untuk berlaku, tidak menghormati forum. Itu aja. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda 3 bulan, Anda anggap untuk tidak Anda menghinakan mereka. Ya saya silakan pergi. Ya udah, silakan pergi. Anda silakan pergi. Pergerakan mereka itu luar biasa, ngeselin penguasa. Kenapa? Karena gayanya. Dulu, zaman saya, mungkin juga zamannya Budiman, ada juga Adian Apitupulu. Itu kalau demo itu ya pasang muka sangar, bakar ban, orasi pakai toa, sampai urat leher nih segede kabel charger. Kalau Gen Z sekarang enggak. Mereka demo tuh pakai outfit yang estetik, bawa sunscreen. Dan yang paling bahaya, poster mereka itu receh ya, tapi damage-nya nembus sampai ke hulu hati kekuasaan. Oke. Sebenarnya programnya tidak salah, tetapi oknum-oknumnya, Bang Bu. Dari jabatan ya. Tapi kalau misalnya tadi mengatakan Anda tidak lebih kagum dari saya dengan saya, jelas beda, dan jangan juga. Setidaknya kalau dulu ada nyawa taruhannya. Kalau sekarang nggak ada nyawa, paling jabatan taruhannya. Jadi kalaupun saya gagal ya, paling saya cuma kehilangan jabatan. udah, kita diskusi di luar, karena barusan ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi, Bapak. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Iya, para elit tua itu sering banget ngeremehin Gen Z. Anak-anak muda, anak-anak kita mungkin. Mereka dikasih label sebagai generasi strawberry, masih ingat ya? Katanya lembek, indah dilihat, tapi dipencet dikit hancur. Kayak strawberry. Ditegur bos sedikit aja, kena mental. Kalau dulu kan bisa kehilangan nyawa. Yang pasti sudah terbukti pernah kehilangan kebebasan. Ya kan? Polres 13 tahun, cuma jalan 3,5 tahun. Dan itu pun tidak membuat Anda perlu mengagumi saya dan membuat saya merasa lebih hebat dari teman-teman. Enggak juga. Mungkin kalau Anda hidup dengan generasi saya, mungkin Anda akan lebih berani dari saya, lebih tinggi resikonya. Who knows? Kan gitu. Kalian pikir Gen Z itu apatis? Oh, tentu tidak. Mereka bukannya apatis. Mereka itu sangat analitis bahkan. Mereka mantengin, nge-screenshot, mencari jejak digital, dan menyimpan kebodohan-kebodohan pejabat di cloud storage mereka. Tahu mungkin Bapak pernah viral deh berita ini soal mahasiswa yang menangkap Intel. Nah itu saya berjalan 3 bulan lamanya, dan dari rangkaian itu dari Mei sampai Agustus itu sudah banyak gitu. Dalam sejarah masyarakat, terutama dalam sejarah aktivis intelektual mahasiswa Indonesia, 1000 mahasiswa lain itu ditangkap, Pak. Dan saya kira Bapak hanya suram mendengar hal tersebut. Bapak hanya sunyi di dalam kegelapan lorong-lorong pemikiran Bapak yang saya pikir sifatnya intelektualis banget Bapak tuh. Ya saya tahu Bapak di sini diredam oleh negara, diredam dengan hegemoni negara. Kalau kata Michael Foucault, Bapak diredam oleh konflik wacana negara. Dan saya rasa Bapak di sini sangat munafik kita berbicara persoalan Prabowo tidak mendongengkan, tidak meninak bobokan rakyatnya. Oh saya kira itulah cara Prabowo untuk meninak bobokan rakyatnya, untuk membangun ideologi yang seperti Bapak yang duduk pada hari ini di depan. Jadi gak usah berbicara soal menafikan rakyat Indonesia, kritisi Budiman Sujatmiko, kritisi Prabowo Subianto. Negara yang harus dikritisi, Pak. Gitu. Jadi Menteri, Wamen, penasihat presiden, demonya bubar.
Nah, kalau Gen Z yang demo, elitnya bingung. Mau nyogok siapa? Mau nyulik siapa? Pemimpin demonya itu algoritma. Pemimpinnya itu FYP TikTok. Mereka bergerak karena rasa solidaritas yang tinggi. Kesadaran kolektif lah. Itu yang terbangun lewat thread, lewat Twitter, lewat reel Instagram. Nggak ada satu kepala yang bisa dipenggal untuk mematikan gerakan mereka. Itu Gen Z. Bapak jangan berbicara lagi soal keidealan negara kalau Bapak tidak pernah memikirkan ide-ide atau solusi-solusi yang menyentuh akar-akar rakyat seperti kasus di Purworejo, Dago Elos di Bandung, dan yang lain. Pikirkanlah hal demikian, Pak. Jangan cacat logika terus. Terima Karena kasih. orang-orang tertarik pada argumen Anda. Udah nggak masalah, tinggal kita diskusi di luar aja. Waktu Bapak kan sampai jam 4, tadi sampai jam 4 toh, saya rakyat Indonesia yang kecil, saya masih banyak kegiatan di luar sana. Loh, abis ini Tidak menghargai orang-orang, mereka saya jangan merasa lebih hebat. Dia bicara tentang saya foya-foya. Dia bicara saya foya-foya. Saya adalah pejabat, 2 kali jadi DPR. Sekarang jadi Presiden Menteri. Saya rumah pribadi pun saya nggak punya. Dan dia kemudian berak keluar dari mulutnya hanya untuk ngasih semangat. Itu yang Anda mau jadikan pemimpin. Itu yang mau Anda jadikan intelektual organik gerakan. Negara tidak bisa dibangun seperti itu. Saya mendengarkan dia tadi, menyimak. Saya menyimak. Saya yakin Anda juga tertarik dong. Tertarik nggak dengan apa yang dia sampaikan? Wah, benar juga nih tujuan dia nih pada Budiman yang foya-foya. Benar juga nih Budiman nggak pernah mikirin rakyat. Benar juga nih Budiman nggak logikal falasi. Benar Budiman cacat logikanya. Yuk kita dengerin jawaban Budiman. Kita buktikan betapa cacatnya logika Budiman seluruhannya. Orang itu benar. Tapi dia tidak bisa mendengar semuanya. Teman-teman, saya kasih tahu. Mantan aktivis 98 yang sekarang sudah tergabung dengan kekuasaan, Budiman Sujatmiko, kena semprot keras mahasiswa. Dia yang kini duduk di kursi empuk kekuasaan mungkin sudah merasa kritik mahasiswa itu sebagai duri dalam kursinya. Meski dulu dia berasa di posisi yang sama, partai aja dia hianati untuk kekuasaan. Yang jelas dia hianati lebih membela dan mengamankan kekuasaan. Emang sudah berbelok 180 derajat yang dulu aktivis kini penjilat kekuasaan.